Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan soal distribusi normal menghampiri distribusi binomial ya. Jadi langsung aja ya kita bahas soalnya. Di sini kita punya peluang seseorang sembuh dari suatu operasi jantung 0,9. Oke, jadi di sini sama ya dalam mengerjakan soal-soal ProbStat atau statistik lebih umumnya gitu ya. Kita mesti tuliskan dulu apa yang diketahui. Oke, di sini karena peluang yang diketahui adalah peluang sembuh ya. Kita bisa aja melihat peluang sembuh atau peluang tidak sembuh sebagai peluang sukses. Nah, maka dari itu kita harus pilih dulu siapa X kita. Karena di sini semuanya yang ditanyakan adalah peluang sembuh, maka kita definisikan aja X adalah banyaknya pasien sembuh dari operasi jantung. Nah, ketika kita sudah mendefinisikan X, barulah setelah itu kita bisa putuskan peluang sukses kita itu siapa gitu. Jadi di sini peluang suksesnya itu adalah peluang pasien sembuh. Nah, berapa P-nya? 0,9. Kemudian kita punya 100 penderita. Di sini 100 itu adalah N-nya. Kemudian berapa peluang bahwa yang sembuh itu di antara 84 dan 95? Oke. Berarti yang A itu yang ditanyakan adalah peluang banyak yang sembuh itu di antara dan juga termasuk gitu ya 84 sampai 95. Nah, ingat lagi untuk distribusi binomial yang didekati oleh distribusi normal, kita butuh di sini nilai mu. Nilai mu itu kita cari dengan n dikali p dan sigma kita cari dengan akar n kali p kali q. N-nya adalah 100, P kita adalah 0,9. Jadi rata-rata orang sembuh adalah 90 gitu. 90 orang rata-rata sembuh seperti itu ya. Kemudian untuk sigma berarti 100 dikali 0,9 dikali Q. Q-nya berapa dong? Q-nya ini adalah 1 dikurang 0,9 yaitu 0,1. Nah, berarti ini adalah 0, ini adalah akar 9 yaitu 3. Ini simpangan bakunya. Nah, sekarang kita sudah siap untuk menggambarkan grafiknya. Di sini 90 ya di tengah-tengah. Kemudian apalagi? Oke. Nah, karena yang ditanyakan adalah 84 sampai 95, maka kita bisa tulis anggaplah di sini adalah 84, di sini adalah 95 gitu kan? Ya, 95. Nah, ingat ya, distribusi sebenarnya X kita itu adalah X ini berdistribusi binomial ya, ingat. Nah, tapi binomial. Nah, tapi kita menghampiri nilai peluang dari distribusi X ini atau dari perubahan X ini menggunakan normal, distribusi normal. Nah, kalau pada binomial itu kan diskrit. Jadi angka 84 ini ya tepat di titik 84 dia bicaranya. Dan 95 tepat di titik 95. Nah, sedangkan kalau kita bicara normal, ya distribusi normal, dia sudah menjadi distribusi kontinu. Jadi gimana ya cara bilangnya gini. Kalau misalnya distribusi ini distribusi diskrit, grafiknya itu anggaplah di sini adalah nilai peluangnya. Maka misal nih 84, nilai peluangnya ada di sini. Terus kalau 85 di mana? Ya 85 misal ini 85. Ya berarti saat X nilainya 85, nilai peluangnya misalnya di sini. Nah, jadi X itu nilai perubahan itu bilangan-bilangan yang bulat gitu. Jadi grafiknya pun juga berupa titik-titik. Nah, beda kasusnya kalau misalnya distribusinya kontinu.
untuk distribusi kontinu, grafiknya itu smooth atau kontinu. Jadi kalau kamu bicara nilai X 84 di kontinu, dia nggak bisa mendefinisikan 84 itu di titik 84. Tapi kita harus buatkan nah misal di sini ada 85 contohnya. Oke, wait. Misal di sini 85. Nah, jadi 84 itu batasnya adalah mulai dari sini dan sini. Jadi nah ini. Jadi kita bisa ya gimana ya? Oke, anggaplah seperti ini. Nah, ini adalah nilai peluang untuk 84 saat X sama dengan 84. Nah, nanti yang 85 di sebelah mana, Bu? Nah, sebelah sini 85. Jadi dia selalu ngambil 0,5 ya. Dia selalu ngambil 0,5 ke sebelah kanan dan 0,5 ke sebelah kiri. Nah, jadi untuk 85 ya berarti dia yang ini. Yang ini. Gitu. Oleh karena itu, karena batas kita adalah 84 dan 95, maka gitu ya, karena 84-nya harus masuk, maka di sini kita ambil batas dari X sebelah batas ya, X yang di sini itu batasnya adalah bukan 84. Kalau kamu ambil 84 nggak bisa, nggak kebaca dia gitu. Jadi supaya 84 itu terbawa, kita harus ambil di sini, di titik sebelah sini. Ya, ini. Jadi kamu harus ambil di sini 83,5. Maka dari sinilah mulai hitungan nilai X-nya itu. Nah, 95 kan supaya dia terbawa juga 95-nya, maka kita kurangkan kita naikkan 95. Jadi di sini naikkan 0,5. Berarti di sini 90. Wait, kita pakai merah aja. Berarti di sini 95,5. Nah, di sini kan ini batasnya satu lagi kan. Nah, jadi ini kan sebenarnya tadi, oke. Ya, sebenarnya poligon luar pun juga gak masalah ya. Nah, jadi batas untuk batas untuk X sebelah atasnya itu bukan 95 atau 94,5 tapi 95,5. Seperti itu. Jadi daerahnya yang mana? Jadi kamu sekarang dapat daerahnya itu adalah yang ini semuanya. Oh, kita pakai yang hitam aja. Nah, ini semua. Gitu. Oke, paham ya untuk mencari batasnya. Sekarang gimana lah mencari nilai Z gitu kan untuk setiap batas yang sudah kita definisikan tadi. Maka untuk X1 ya, jadi batas ini kita anggap X1, ini X2 gitu. Jadi X1 untuk batas bawah itu adalah 83,5. Nah, nilai Z1-nya adalah 83,5 dikurang dengan rata-rata 90 dibagi dengan sigma. Sigmanya berapa tadi? 3. Berarti ini kita dapat 6,5 dibagi dengan 3. Nah, berapa tuh? Coba kita cari dulu ya. 6,5 dibagi 3. Ini adalah 2. Oh, ini jangan lupa negatif. Negatif. Gimana sih? Negatif 2,17. Nah, ini untuk Z1. Sekarang kita cari untuk Z2. Berarti Z2 di sini kamu ambil X2-nya adalah 95,5. Maka Z2 adalah 95,5 dikurang 90 dibagi 3. 5,5 dibagi 3. 5,5 dibagi 3 adalah 1,83. Nah, maka kamu bisa nih cari peluang saat 84 kecil sama X kecil sama 95 itu dengan cara menggunakan ya, jadi ini nggak tepat sebenarnya. Jadi dia itu gini, dihampiri gitu ya. Nilai peluang si binomial dihampiri oleh nilai peluang
normal baku dengan batas bawah negatif 2,17 kecil sama Z kecil sama 1,83. Nah, ini bisa kita tulis peluang saat Z kurang atau sama dengan 1,83 dikurang dengan peluang saat Z kurang dari negatif 2,17. Oke. Kita pakai dulu tabel. Berapa tadi? Negatif 1,83 kan? Oke, untuk 1,83 ini dengan ini. Ini dia. 9664. Oke. Sembil 0,9664 dikurang negatif 217. Negatif 217. Ini ya. Terus 7-nya di sini. Jadi kamu punya di sini nilainya adalah nih. 0,0150 0,0150 bener nggak tadi? Ya benar. Oke, jadi ini hasil pengurangannya adalah 0,415 dan 9 ya. Oke. Nah, inilah nilai peluang. Jadi 95% orang itu sembuh di antara rentang itu gitu. Oke, nah sekarang kita tambah dulu halamannya. Blank. Oke. Sekarang kita jawab untuk soal nomor B ya. Soal nomor B, yang sembuh kurang dari 86. Jadi peluang sembuh ya. Yang B dia nanya peluang banyak yang sembuh itu kurang dari 86. Jadi nggak masuk 86 gitu. Nah, itu gimana? Jadi kita gambar lagi ya untuk lebih terlihat. Nah, 86 kan sebelah sini. Ini 86. Jadi kurang dari 86. Jadi 86 itu nggak masuk. Kita gambar lagi. Kalau 86 itu kan dia dalam histogram seperti ini ya. Nah. Jadi kalau kamu ambil 86, ini batas atasnya 86,5. Nah, ini adalah 85,5. Nah, kalau kamu ambil batas atasnya 86,5, jadi ini kamu jadikan X-nya itu 86,5, maka terbawa 86-nya. Maka kamu ambil yang ini. Jadi daerah yang diarsir itu yang ini. Nah, jadi X kurang dari 85,5, maka 86 nggak ikut. Jadi ini X-nya adalah 85,5. Jadi Z-nya adalah 85,5 dikurang 90 per 3. Negatif 4,5 per 3, negatif 1,5. Oke, jadi peluang saat X kurang dari 86 itu adalah negatif, sama dengan peluang saat Z kurang dari negatif 1,5. Nah, ini baru kita pakai tabel. Negatif 1,5 ya, berarti yang ini ya. 0,0668. 0,0668. Nah, ini dia. Oke, dan ini sebenarnya nilainya itu adalah dihampiri gitu ya. Oke, saya rasa cukup pembahasan untuk distribusi binomial yang dihampiri oleh normal. Jadi kita punya satu soal lagi sebenarnya ya. Pas saya cari aja dulu di sini. Oke, boleh kita cari aja ya, biar sekalian.
Oke, nah langsung aja biar cepat jawab. Nah, seperti tadi kita di sini identifikasi dulu yang diketahui peluang seseorang meninggal karena infeksi pernafasan adalah 0,02. Carilah peluang bila 2000 orang terserang infeksi tersebut. Carilah peluang kurang dari 5 orang yang akan meninggal. Oke, sebenarnya saya lupa sampaikan ya, distribusi binomial itu bisa dihampiri oleh distribusi normal itu jika n-nya sangat besar menuju tak hingga gitu ya. Ya sangat besar dalam kisaran ini ya bukan 30 gitu, pokoknya lebih besar ya 100, misalnya 1000 gitu ya. Kemudian p-nya mendekati 0. Jadi dan nilai p-nya itu nilai peluangnya itu, peluang suksesnya itu sangat kecil. Oke, sekarang kita identifikasi. X di sini adalah banyak pasien yang meninggal ya. Karena terserang karena infeksi dia. Karena infeksi pernafasan. Oke, nah peluang seseorang meninggal itu adalah 0,002. Nah, n-nya adalah 2000. Karena kita mau mencari peluang, yang ditanya apa? Peluang saat x-nya kurang dari 5. Jadi peluang x tadi apa? Banyak pasien yang meninggal kan? Berarti kita mau cari peluang banyak pasien yang meninggal itu kurang dari 5. Nah, ini yang mau ditanya. Nah, ini adalah distribusi binomial. Jangan lupa ya. X itu berdistribusi binomial. Dan kita akan mencari peluang binomial ini dengan distribusi normal. Oleh karena itu kita butuh nilai mu. Nilai mu bisa dicari dengan n kali p. 2000 dikali 0,002 itu adalah 4. Ya kan? Kemudian benar nggak 4? Ya benar. Kemudian sigmanya adalah akar dari n kali p kali q. Akar dari 2000 dikali p-nya adalah 0,002. Q-nya berapa? Nah, Q itu adalah 1 dikurang 0,002 yaitu 0,008. 0,008 bukan. 0,998. Ya kan? Ya. Nah, maka di sini kita punya berapa dong? 998. Ya udah, ini dikalikan. Aduh. Jadi 2 dikali 0,998 ya 4 dong, ya kan? Nah, saya kaliin pakai kalkulator aja ya. Sigmanya wait. Jadi ini adalah akar dari 0,998 dikali 4, 3,992. Akar dari 3,992 adalah 1,9979999. Wow. Saya melakukan kesalahan di penghitungannya. Oke, 2000 kali 2. Oke. Oke. Boleh udah seperti ini aja, atau ini sebenarnya bisa ditulis 2 sih ya. Tapi kita pertahankan seperti ini dulu ya. Kita lanjutkan untuk menentukan
Ya, seperti biasa di sini kita mau menentukan X yang kita gunakan adalah, karena di sini X yang X sama dengan 5 itu nggak masuk 5-nya, berarti kita kurangi 0,5, jadi 4,5. Maka nilai Z-nya adalah 4,5 dikurang rata-ratanya 4 dibagi dengan ini akar aja saya tulis ya, 3,992. Ini kan 0,5 dibagi akar 3,992. Apa dia kira-kira? 0,5 dibagi dengan 1,997999. Ini sekitaran 2, kok 2? 0,25 ya. Oke, ini dibulatkan ke dua angka di belakang koma ya. Sehingga peluang saat X kurang dari 5 itu setara dengan peluang saat Z kurang. Nah, ini nggak tepat sama dengan ya, karena kita menghampiri. Jadi ini dihampiri oleh peluang saat Z kurang dari 0,25. Kita cari di tabel 0,25. Ini 0,2, ini 0,5. 0,5987. 5987. Jadi 59% atau 60% pasien itu kurang dari 5 akan meninggal ya. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita nanti akan lanjutkan untuk distribusi yang ya, distribusi T dan distribusi F ya. Terima kasih.